Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang terkait publikasi saya. Nanti bisa dicek di channel Nur Nafia. Kemudian saya sudah pernah menyampaikan PowerPoint atau PPT dari konferen tersebut. Ya, artikelnya sudah diterima di konferen internasional dengan nama konferennya adalah Comnetsat. Terus nama kampusnya itu seingat saya karena jaringan internet saya kurang begitu lancar ya, jadi saya belum bisa menampilkan ini, hanya print screen ya. Jadi seingat saya itu kampusnya itu IT Telkom Purwokerto, seingat saya ya. Kemarin sudah saya print screen, hanya email petunjuk bahwa artikelnya sudah accepted aja. Untuk kampusnya seingat saya itu IT Telkom Purwokerto. Nah, langsung saja. Di PowerPoint saya sudah menjelaskan intinya latar belakang, data, metode. Nah, untuk yang kali ini saya akan menjelaskan terkait teknisnya. Nah, ini usulan yang saya kerjakan. Jadi, data radiologi panoramik yang saya dapatkan dari kampus Dokter Gigi di Universitas Kedokteran Airlangga, sebanyak ribuan, tapi waktu diambil berdasarkan kriteria hanya beberapa, sekitar hanya tinggal 70. Pokoknya saya bagi untuk data training sama testing. Nah, 70-an segitu pokoknya. Terus saya hanya mau mengambil bagian mandibula. Jadi kalau dari gambar ini, data radiografi itu kan ada bagian gigi-gigi sama kelihatan yang putih ini. Nah, dari gambarnya memang nggak seberapa jelas ya, antara gigi, antara bagian lainnya. Tapi kalau kita berdiskusi, intinya sambil melakukan apa ya istilahnya, cross check evaluasi berdasarkan dokter. Nah, nanti dapatlah mandibula yang bagian bawah. Nah, yang saya pakai untuk melakukan segmentasi yaitu metode CNN, yaitu MobileNet V2, ResNet 18, ResNet 50. Apa yang harus disiapkan? Sebelumnya kita harus menyiapkan data ini. Jadi ada 2 folder. Ini ya, kalau saya di sini. Nah, nanti ini dirubah-rubah sesuai nama foldernya. Misalkan saya contohkan, saya menggunakan MobileNet. Nah, ini kita punya data asli ini radiologinya seperti ini. Nah, di sini saya foldernya itu gambar asli, terus ground truth-nya. Jadi kita konsultasi sama dokternya itu sambil membuat ground truth ya. Jadi bagian mana mandibulanya kita buat ground truth dengan dokternya. Di sini datanya. Nah, ini ground truth, yang ini saya bacakan satu aja yang asli. Imrate, gambar saya ada di folder 224 yang asli, 1.jpg. Nanti saya tampilkan. Nah, ini yang asli. Nah, ini ukurannya adalah 224 kali 224. Harus sama ya. Terus satunya lagi gambar yang ground truth-nya GR gini ya. Saya kasih variabel GR ground truth. Nah, gambarnya ada di variabel di folder 224 GT, yaitu nomor 1, sama-sama saya ambil dari satunya. Saya tampilkan gambar ground truth-nya. Nah, kalau gambar ground truth-nya hanya ada hitam dan putih ya, 1 dan 0. Makanya di sini nggak ada kali 3. 3 itu artinya dia mempunyai 3 komponen. DR. Nah, ini ground truth-nya. Kita menyediakan datanya, misalkan kalau di artikel saya ini, saya menggunakan 224 ya, ukurannya 224 kali 224.
Terus saya menggunakan untuk data trainingnya banyak, yang masih banyak, tapi untuk uji cobanya saya menggunakan 38 ini testingnya. Terus nanti kita panggil masing-masing dan kita harus menyediakan berapa kelas. Kelas di sini boleh 1, boleh 0. Jadi 1 itu yang putih mandibula, yang 0 itu background hitam. Ya, background 0 itu hitam. Nah, di sini boleh dikasih teks, boleh dikasih huruf. Maaf, angka. Pokoknya di sini 1, 0 boleh, nggak apa-apa. Terus kita gunakan nilai dari gambarnya, labelnya 0 sampai 225. 255 kok, 225 maaf. 0 sampai 255. Nah, di sini karena gambar saya adalah berwarna tadi ya, bukan berwarna, intinya ada 3 komponen ya, ini saya kasih 3. Nanti kalau enggak ya 1. Ada contoh saya yang grayscale itu nilainya 1. Mungkin enggak saya tampilkan di sini. Nah, setelah kita baca masing-masing foldernya, ini folder gambar training ya sama grounded-nya. Maka kita menentukan jumlah kelas. Terus nah ini library yang kita pakai adalah Lab 3 plus layer. Nanti di sini kita tinggal menyesuaikan kita mau menggunakan transfer learning apa. Karena yang jadi ini tuh saya pakai PC, maaf laptop satunya untuk melakukan training biar menghemat waktu ya. Kalau pakai laptop ini lumayan lama sampai berhari-hari malah. Kalau ini nggak sampai sehari, satunya nggak sampai seharian. Nah, ini tinggal ngerubah kita mau menggunakan berapa. Maaf, transfer learning apa. Kalau di publikasi saya ini pakai Belnet V2, ResNet 18 sama ResNet 50. Di sini juga saya sampaikan. Nah, ini saya menggunakan Mobilenet V2, ResNet 18 sama ResNet 50. Jadi di sini nanti tinggal ngerubah. Ini ada contoh saya yang nah ini pakai ResNet 18. Nah, tinggal ngerubah di situ. Nah, di sini tadi. Nah, ini tadi. Terus kalau sudah selesai kita lakukan ini trainingnya di sini, pilihan seperti biasa. Kalau kita menggunakan neural network maka harus menyiapkan apa fungsi aktivasinya, berapa learning rate-nya. Nah, ini di sini initial learning rate-nya ini boleh diganti. Ini efek saya pernah ngerubah ya di sini nih. Terus di sini fungsi aktivasinya. Nah, ini contoh bukannya code saya yang terkait untuk melakukan ini tinggal dirubah boleh. Kalau mau ngecek apa saja fungsinya bisa dicek di ini petunjuk help-nya. Nah, setelah selesai langsung nanti di training, nanti di sini akan menghasilkan sejenis apa ya. Pokoknya kalau di training nanti dia akan dapat, kalau di saya simpan nanti dalam satu file mat. Nah, ini pakai 10 iterasi, 20 iterasi, baik itu ResNet ataupun yang mobile. Ada yang mobile itu Nah, ini 10 iterasi, 20 iterasi, beda hasilnya akan berbeda. Terus jadi kalau kita menggunakan model CNN atau transfer learning harus banyak nyoba-nyoba, harus banyak mentraining, nggak boleh hanya bertanya aja bagus yang mana ya, kita nggak tahu kalau nggak dicoba dulu bagusnya itu. Nah, terus saya nyobanya di sini, kalau di publikasi saya nyobanya ada mungkin ya 10 kalian setiap itu. Saya coba masing-masing. Jadi di sini yang saya tampilkan hanya gambar sebanyak 5. Terus saya tampilkan ini gambar 1 sampai 5, harusnya groundnya seperti ini. Tapi pada saat dilakukan segmentasi dengan MobileNet, nah ini ada beberapa bagian hilang. Ini namanya bagian koronoid, yang ini yang luar itu kondilus. Nah, ada yang bagian koronoidnya hilang. Kalau kita bandingkan dengan groundnya, nah groundnya lengkap ya. Nah, di sini. Tapi kalau kita bandingkan lagi dengan ResNet, nah ResNet 18 itu hampir banyak yang hilang. Nah, ini hilang ya, bagian koronoid ataupun kondilus. Ini ada bagian kondilusnya tapi kecil. Ini juga ada kondilus tapi kecil. Nah, terus saya masing-masing saya
uji coba sebanyak 10 kali, saya rata-rata, ini nilai rata-rata jakatnya. Jadi saya evaluasinya pakai jakat. Ya, di sini nilai jakat yang tertinggi itu adalah MobileNet. Kalau saya melakukan uji coba, nanti arsitektur yang kita buat tadi, hasil trainingnya itu saya simpan. Terus ini bentar, saya tunjukkan proses testingnya biar tidak lama-lama. Saya membaca dari folder yang kita mau uji coba. Nah, ini saya bedakan ya, ini hasil intinya yang untuk uji cobanya. Kalau tadi trainingnya kan I saja. Nah, ini nanti saya panggil satu-satu, groundtruthnya sama, tetap harus sama kan ya. Groundtruthnya tinggal disimpan di mana tadi. Terus hasil hasil modelnya atau netnya ini saya simpan ini tadi di load. Terus saya lakukan segmentasi. Hasil segmentasinya kan tadi masih teks ya, mandibula atau kategori mandibula sama groundtruth. Nah, kalau nanti mandibula jadi angka 1, kalau tidak berarti 0. Nah, nanti dapatnya binary ini unit. Bentar, saya carikan yang MobileNet. MobileNet mana ya? Ini pakai MobileNet. Nah, di sini evaluasinya. Ini gambar aslinya dibandingkan terhadap gambar hasil segmentasi. Terus ini ditampilkan. Saya coba satu. Maaf, salah. Ngeklik ini, saya bersihkan dulu layarnya. Ini saya running. Nah, ini untuk uji satu gambar itu ya tergantung ini ya, kecepatan spek juga ya, apa compatible speknya. Kalau speknya agak tinggi ya cepat. Nah, ini hasilnya. Kok enggak sesuai? Ya, bedanya saya di sini hanya berani sampai 10 iterasi, 20 iterasi. Kalau saya pakai laptop yang satunya, saya banyak iterasinya. Dan ini ada yang sampai. Ini contoh MobileNet. Ini contoh MobileNet. Jadi prosesnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Tahap-tahapannya, siapkan data. Kalau segmentasi berarti harus ada groundtruthnya, data gambarnya. Kalau kita menggunakan transfer learning berarti kita harus mengikuti, bentar ya, saya tampilkan pre-train. Nah, bentar, Kak. Nah, jadi kalau kita menggunakan transfer learning kita harus mengikuti ukuran gambar yang, kalau metal memang harus ini agak benar-benar harus diperhatikan ukuran gambar, terus harus menyesuaikan. Kalau memang berwarna ya berwarna, maksudnya berwarna itu dia ada 3 komponen tadi, red, green, blue-nya. Nah, di sini agak ramah, ini saya tampilkan dari sini. Ini juga bisa ada tabelnya gitu loh. Saya ambilkan yang ada tabel. Kok enggak mau di back? Ada tabel. Ini aja. Agak lama.
Nah, ini ada tabelnya. Nah, ini kita harus mengikuti, misalkan kita menggunakan mobilenet ya ukurannya ini. Makanya kenapa saya menggunakan ResNet. Nah, kita ambil berdasarkan ukuran yang sama. Sebenarnya DenseNet juga bisa. Saya ada yang sudah saya pakai, tapi untuk klasifikasi. Nah, seperti ini. Jadi siapkan data gambarnya, baik itu gambarnya nanti kalau mau dibuat berwarna RGB, ya berwarna itu maksudnya ada 3 komponen, atau grayscale tetap harus diperhatikan. Terus grounded-nya kalau segmentasi itu. Setelah selesai, kita tinggal melakukan training. Nah, ini tadi kita melakukan training. Kita ikuti gambar yang digunakan di mana foldernya, ini baca. Kelasnya apa, ada berapa kelas, nilainya rentang berapa. Kalau ini diganti 1 juga bisa. Tapi saya pernah ganti 1 enggak bagus. Enggak berhasil, ininya berhasil. Ikuti ini aja. Terus di sini ada berapa kelas? Ini sama harusnya, kalau ini 2 di sini harus 2. Kalau di sini ada 3 harusnya di sini 3. Nanti kelasnya apa? Ini ukuran gambarnya, terus ini manggil transfer learning-nya. Udah kita sesuaikan, misalkan ini mau diganti tinggal berubah ya. SGDM. Nah, ini pilihannya SGDM itu kepanjangannya stochastic gradient descent ya, with momentum. Terus ada lagi itu, bentar, itu pilihannya apa ya? Training option. Saya carikan di sini. Training ini di sini nanti ada proses nyeting boleh disetting. Terus pilihannya ada ini, pokoknya selain SGDM. Nanti bisa dibaca lah di library-nya. Nah, ini loh. Nah, ini training option SGDM, training option RMS Prop, Adam, ini bisa dicek, nanti bisa diganti-ganti. Udah, setelah selesai dilakukan training, nanti ini proses training. Setelah dilakukan training nanti dapat kayak tadi biasanya saya simpan dalam bentuk format. Formatnya itu yang ini loh, net ini loh. Nah, net yang ini. Dapat ini. Nah, terus dipakai untuk uji coba. Ini boleh manual satu-satu gambar, boleh langsung dalam satu folder juga bisa. Dengan saya ada yang proses untuk langsung satu folder. Lupa naruh filenya. Ada kok yang dalam satu folder langsung gambar ini dibaca. Enggak di laptop ini kemungkinan berarti. Mungkin itu, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.